Yo, what's up guys? Ketemu lagi sama guru kalian yang paling kece. Ya, kali ini pelajaran PKN kelas 7. Kita bahas yang temanya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Itu halaman 121. Nah, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita bicara tentang Indonesia itu berarti kan isinya bermacam-macam ya. Di sini ditulis dari Sabang sampai Merauke, satu bangsa bersama-sama. Ya sudah jelas berarti isi dari NKRI itu adalah dari batas wilayah Sabang sampai dengan Merauke. Sabang itu di mana? Itu paling ujung dari Pulau Sumatera. Sedangkan Merauke adalah paling ujung dari Pulau Irian atau Papua. Oke, buka halaman 122. Kalian lihat aktivitas tentang sapu lidi ya. Sapu lidi. Kalian pernah kan tahu pegang, pakai atau beli lihat sapu lidi? Kalau dijual itu kan pasti banyak ya. Gak mungkin satu biji doang dijual, tapi itu harus banyak. Dan itu dibuat nyapu, pasti namanya juga sapu lidi. Dibuat nyapu. Nah, efeknya atau efek lebih efektif itu kalau emang mereka sama-sama, bukan satu doang. Kalau kalian pernah nyapu pakai cuma satu helai sapu lidi doang, bisa selesai enggak? Pastinya enggak ya toh. Nah, ini dengan banyak itu kira-kira ratusan lah dalam satu bendel sapu lidi itu dibuat nyapu, sampah-sampahnya bisa terambil, terkumpul semua dengan gampang. Beda dengan satu biji kamu gini terus ya susah itu pastinya. Ibarat sapu lidi itulah yang dinamakan kesatuan, persatuan dan kesatuan. Nah, maknanya apa kalau dibuat bangsa Indonesia? Sapu lidi tadi itu isinya banyak. Sama juga dengan Indonesia, isinya itu juga bermacam-macam. Tadi sudah tak bilang bermacam-macam, suku, agama, ras, golongan, kepentingan dan lain-lain. Banyak sekali perbedaannya. Sebenarnya dengan perbedaan yang banyak itu Indonesia rawan pecah. Kenapa? Gampang tersinggung. Disinggung tentang agama dikit konflik, dengan suku dikit konflik. Tapi pada zaman perjuangan dulu, para tokoh-tokoh pejuang dulu itu menyatukan Indonesia cuma dengan 3 prinsip, yaitu satu tumpah darah, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu ada di mana? Di Sumpah Pemuda. Kalian bisa lihat di halaman 123 dari tabel esensi Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke. Nah, persatuan dan kesatuan ini nggak bisa muncul secara instan, harus ada prosesnya. Prosesnya itu pasti butuh waktu yang lama. Nah, saat proses ini nggak bisa dipaksakan langsung. Ini harus dinamis, harus bergerak dengan halus, harus dibiasakan, ditumbuhkan dari unsur-unsur sosial masyarakat, unsur sosial budaya masyarakat dalam waktu yang lama. Unsur-unsur sosial budaya masyarakat ini memunculkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, dan itulah yang menjadi esensi atau inti dari persatuan dan kesatuan di Indonesia. Selainnya itu juga ada musyawarah dan mufakat. Jadi mendorong hal yang mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan, yaitu tadi gotong royong, terus kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah.
mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi, menciptakan atau menjadikan suasana nyaman dan tentram. Persatuan dan Kesatuan Bahasa Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Tadi di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, golongan, bahasa, kebudayaan, dan lain-lain. Itu menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi, namanya Indonesia, yang nantinya prakteknya akan menciptakan rasa nyaman dan tentram di masyarakat. Jadi orang yang bersatu itu pasti nggak akan gelisah hidupnya, pasti tenang, nyaman, ngapa-ngapain tuh enak, gak kepikiran dendam lah, iri lah, atau apapun yang bisa memecah belah. Ya mungkin ada, tapi nggak keseluruhan. Sebagian kecil ada berpikiran seperti itu. Kalau nggak ditekan, kalau nggak diminimalis perasaan-perasaan jelek itu, ya nantinya akan menimbulkan perpecahan. Prinsip-prinsip persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, kebebasan bertanggung jawab, wawasan Nusantara, dan persatuan pembangunan mewujudkan cita-cita reformasi. Dari Bhinneka Tunggal Ika, tahu kan makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, prinsip persatuan ya ini dimaknai sesuai dengan arti harafiah dari Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun kita berbeda, tetapi harus tetap satu. Harus tetap satu. Satu apa? Satu kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip nasionalisme. Nah, dari berbeda-beda tetapi tetap satu nanti akan menimbulkan nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Yaitu rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Cinta terhadap keberbedaan itu dan mau untuk menjunjung perbedaan itu, mengemas itu menjadi satu kesatuan utuh Indonesia. Jadi nggak membeda-bedakan dari suku Jawa, suku Sumatera atau apapun. Kalau kalian yang lahir bukan dari Jawa, tapi kalau ditanyain kamu asli mana? Indonesia. Nggak usah sampai aku dari Jawa. Jawa. Orang yang kayak gini ya nggak boleh seperti itu. Itu namanya tidak memegang prinsip Bhinneka, juga nanti menurunkan rasa nasionalisme karena membeda-bedakan. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kita tinggal di Indonesia itu benarnya bebas loh, diberi kebebasan. Bebas untuk berpendapat, memeluk agama, bekerja dan lain-lain. Tapi kebebasan itu diatur dalam undang-undang. Makanya kebebasan ini harus bertanggung jawab. Segala sesuatu yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan dan mau bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan. Kalian dikasih PR gak kerjain, tapi kalian bukan berarti bebas gitu aja gak ngerjain, tapi kalian pasti nanti ada hukuman, ada hal yang dipertanggungjawabkan. Kalian gak kerjain PR, gak kerjain tugas, otomatis nilainya gak ada. Mau seperti itu? Nah, mulai dari sekarang kalian harus bisa bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang kalian lakukan. Next, prinsip wawasan Nusantara, yaitu tentang pengetahuan tentang kebangsaan. Nah, pengetahuan kebangsaan ini kayak gimana ya? Segala sesuatu yang ada di negara ini kalian juga harus bisa pahami, sehingga bisa menimbulkan rasa satu nasib, satu sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta punya tekad yang sama dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional ini kaitannya dengan prinsip persatuan pembangunan, mewujudkan cita-cita reformasi. Pembangunan nasional ini bukan cuma pembangunan dari segi fisik, bangun gedung-gedung, tapi juga terutama membangun mental orang-orang Indonesianya sendiri. Mental yang tahan banting, bukan mental yang males, mental yang mau berusaha, bukan yang terima jadi doang. Itu yang harus ditekankan. Nah, kalian sebagai pelajar itu harus aktif, berperan positif supaya bisa berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Contohnya kegiatan pramuka.
Paskibra PMR. Itu sebagai salah satu jembatan kalian untuk bisa menuju mewujudkan persatuan pembangunan dan cita-cita reformasi. Ya mungkin kalau kalian nggak males ikut pramuka karena pengajarnya mungkin, tapi lepas daripada itu, pramuka itu diperlukan buat kalian biar bisa tahu tentang Indonesia itu seperti apa, budayanya seperti apa. Paskibra, wah ini yang keren nih Paskibra. Kalau kalian bisa terpilih sampai Paskibra nasional, wah itu jaminan kalian untuk jadi pegawai negeri atau hidup enak itu pasti kelihatan. Makanya kalau kalian nanti SMA ada kesempatan gabung di Paskibra, ikutlah. Itu sangat bermanfaat, terutama kalian bisa lebih menghargai saat upacara bendera. PMR, nah PMR ini juga kegiatan kemanusiaan. Nah kemanusiaan ini salah satu sila yang ada di Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau kalian nanti SMA ikut kegiatan PMR, kalian akan dilatih bagaimana cara menolong orang, menumbuhkan jiwa kemanusiaan kalian. Bukan cuma waktu teman kalian jatuh terus kalian ketawa, ya normal sih, tapi lebih daripada itu kalian bisa menolong mereka. Ada yang jatuh, dilihat mana yang sakit, diperiksa dan lain-lain. Tapi kalau jatuh cinta ya enggak tahu lagi. Beda urusan, bukan urusannya PMR itu, tapi ke dokter cinta. Oke. Sampai di sini aja materinya, nggak usah banyak-banyak dulu, nanti kalian stres. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar di link YouTube, di YouTube-nya. Jadi kalian nanti yang nggak ikut Zoom bisa lihat video ini. Dan harus, kalau kalian sudah melihat berarti harus meninggalkan jejak di situ. Komen atau memberikan kesimpulan dari bahasan kita sekarang ini. Oke, ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye-bye.